Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint itu digunakan untuk melakukan presentasi. Jadi kalau misalnya ada tugas kelompok, misalnya di sekolah atau di kampus, biasanya digunakan Microsoft PowerPoint sebagai medianya untuk melakukan presentasi. Selain itu, biasa di dunia perusahaan, dalam bisnis biasanya digunakan untuk mempromosikan produk-produknya melalui media Microsoft PowerPoint. Atau Anda pengen mengisi seminar atau apapun, itu juga sama. Jadi intinya Microsoft PowerPoint digunakan untuk presentasi ya. Nah, ini tampilan Microsoft PowerPoint. Lembar kerja Microsoft PowerPoint itu disebut slide. Ingat, lembar kerja di Microsoft PowerPoint itu disebut slide. Jadi ini slide ya. Slide tulisannya disebut slide. Slide-nya sekarang baru ada satu. Gimana cara untuk menambahkan slide baru ini? Jadi Anda bisa gunakan di New Slide. Banyak pilihan untuk di New Slide. Anda bisa gunakan yang title slide. Nah, biasanya title slide ini hanya digunakan untuk di slide pertama saja karena judul slide. Nah, seperti itu. Kalau title and content, titelnya judul, konten isinya. Jadi ini biasanya untuk di slide kedua, slide ketiga. Jadi seperti itu untuk menambah slide ya. Tapi Anda bisa juga menggunakan pilihan jenis slide yang lainnya sesuai dengan keinginan Anda di sini. Atau Anda bisa juga menggunakan yang blank. Blank ini berarti kosong ya, kosong, tidak ada kotaknya di situ. Tapi kalau Anda sudah terlanjur pilih yang blank, kosong, misalnya seperti ini, Anda tidak bisa melakukan pengetikan seperti ini. Tuh, nggak bisa ngetik di sini. Jadi kalau Anda pengen bisa mengetik, Anda perlu bantuan menggunakan shape yang ada di sini. Ini ada shape, ada beberapa pilihan. Biasanya kalau di Microsoft Visual, shape ini ada di menu Insert ya. Nih, ada di Insert, di Microsoft PowerPoint juga ada di shape, dan ada juga di menu Home. Kenapa shape ini berada di menu Home? Karena biasanya di menu Home itu di ikon-ikon perintah yang sering digunakan. Maka shape ini salah satu ikon yang pasti sering digunakan di Microsoft PowerPoint. Maka dia ditampilkan di menu Home. Anda boleh pilih salah satu menu yang di sini, icon di sini, bisa menggunakan yang text box, artinya teks dalam kotak. Anda bisa lakukan drag yang seperti ini, lalu Anda bisa masukkan teks sesuai dengan keinginan Anda, mau masukkan teks apa aja di sini, seperti itu. Atau Anda bisa menggunakan yang lain, misal seperti ini, saya menggunakan yang persegi ini, dan Anda gunakan seperti ini, ditarik gitu. Nah, nanti akan muncul di shape format yang digunakan untuk melakukan pengaturan shape yang udah Anda buat text box ini ya, atau persegi ini tadi yang udah kita buat. Anda bisa ganti warnanya, misalnya kita menggunakan novel atau nggak dikasih warna, Anda bisa masukkan teks. Nah, kalau mau masukkan teks ke dalam shape di Microsoft PowerPoint ini, Anda tak perlu lagi klik kanan pilih add text. Anda boleh langsung ketik saja. Misalnya, Anda mau jelaskan nama. Nah, ini nggak nampak karena warna tulisnya warna putih ya. Kita rubah dulu warna tulisnya menjadi warna hitam. Saya besarkan menggunakan Ctrl Shift lebih dari. Nah, selanjutnya saya bisa kecilkan. Lalu bisa gunakan tanda panah yang lain. Misal saya gunakan tanda panah yang ini. Set. Nah, lalu saya gunakan text box-nya lagi untuk menulis nama di sini. Misalnya, oke. Tapi kalau misalnya Anda pengen ukurannya sama, Anda bisa copy yang ini ya. Bisa gunakan Ctrl D. Nah, shortcut yang Ctrl D untuk menggandakan objek ini. Nah, ini udah lurus ini. Kalau ditarik kayak gini pasti akan lurus seperti ini. Jadi tinggal ketik namanya siapa, misalnya Marvelo. Nah, jadi ini hanya sebagai contoh aja, nanti Anda berkreasi yang jauh lebih bagus lagi ya. Nah, untuk menambah slide ini, selain menggunakan pilih yang di New Slide, Anda bisa menggunakan shortcut. Nah, ketika Anda arahkan seperti ini di New Slide, dalam kurung itu ada Ctrl M. Berarti shortcut yang digunakan untuk membuat slide baru bisa menggunakan Ctrl M. Ctrl M, Ctrl M. Selain menggunakan Ctrl M untuk membuat slide baru, Anda bisa menggunakan tekan tombol Enter. Enter, Enter. Jadi untuk membuat slide baru, shortcutnya bisa menggunakan tombol Enter, bisa juga menggunakan tombol Ctrl M. Nah, begitu. Selain itu juga, kalau Anda pengen menghapus slide ini, menghapus slide, Anda bisa menggunakan tekan tombol Delete. Nih, saya akan hapus ini di slide yang keempat. Sebagai tanda, saya kasih objek aja di sini. Nah, ini ada objeknya. Jadi untuk menghapus slide-nya ya, bukan menghapus objek, yang menghapus slide-nya, gunakan tombol Delete.
Selain menggunakan delete, bisa juga menggunakan backspace untuk menghapus slide ya. Atau Anda bisa pilih klik kanan, lalu pilih delete slide untuk menghapus slide. Gitu. Jadi ada 3 cara untuk menghapus slide. Bisa pakai delete, bisa pakai backspace, dan bisa juga klik kanan lalu pilih delete slide. Nah, seperti itu untuk pengaturan di slide ya. Oke, selanjutnya seperti copy cut paste ini nggak saya jelaskan karena udah pernah Anda pelajari di Microsoft Word ya. Jadi di Microsoft PowerPoint, kalau kayak file, home, insert, itu masih kurang lebih sama dengan Microsoft PowerPoint. Namun yang menjadi perbedaan di Microsoft PowerPoint, di sini ada menu draw digunakan untuk menggambar, di biasanya di 2019 yang ada ya. Di menu ada menu desain untuk memperindah tampilan Microsoft PowerPoint. Ada transition, artinya animasi perpindahan antar slide ini yang digunakan. Terus animation yang digunakan untuk memberikan animasi pada objek atau teks nanti. Nah, ini slide show pengaturan untuk Microsoft PowerPoint ketika ditampilkan. Nah, ini untuk merekam, dan ini review semua view masih sama dengan di Microsoft Word ya. Oke. Nanti di video berikutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang di menu desain, transition, dan animation. Mungkin ini dulu untuk video Microsoft PowerPoint pengenalan awal, pengenalan dasar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semuanya dan berguna untuk Anda semuanya. Saya akhiri dan ditunggu video tutorial berikutnya ya, yang kedua. Terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.